ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa di bulan suci Ramadan, ngajak orang sedekah. Jadi kebaikan yang kita ajak jadi dia dapat pahala. Jadi yang penting kita ngajak aja. Mau orang terima atau enggak, kita udah dapat pahala. Jadi kalau kita tahu dakwah seperti itu, enak ya. Enak, nggak usah gimana-gimana, nggak usah mikirin ya saya ngajak orang sholat dia nggak terima. Ya, dia nggak menerima nggak ada masalah. Semakin orang menolak kita, semakin kita giat untuk membela dakwahnya Rasulullah Muhammad. Kan Nabi besar Muhammad orang yang paling punya banyak jamaah, tapi Nabi Muhammad orang yang paling punya banyak musuh. Ya. Jadi Nabi besar Muhammad SAW jemaahnya paling banyak. Kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, umatnya nggak seberapa. Tapi Nabi besar Muhammad banyak banget. Bahkan di antara para nabi dan rasul dalam satu kurun waktu itu bisa jadi ada 2-3 nabi dalam satu kurun waktu. Tapi Nabi besar Muhammad enggak. Ini dari 1400 tahun yang lalu, nabinya siapa? Namanya Nabi besar Muhammad. Gitu. Dari 1400 sekarang 1000 berapa? Beda pendapat. Bukan beda pendapat rahmah ini. 1400 betul, masa tahun enggak hafal. Barang siapa yang mengajak kebenaran, mengajak petunjuk, dia dapat pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, dan bahkan dia juga mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau misal kita ngajak orang kebaikan, itu udah dapat pahala. Orang ngikutin kebaikan kita dapat pahala lagi double. Jadi kalau misalnya kita udah ngajak orang ngaji, udah dapat pahala tuh. Kalau dia nggak ngikutin kita, udah tetap kita dapat pahala. Andai kan dia betul-betul ngikutin kita, pahalanya double. Allah Akbar. Ngajak zaman sekarang apa namanya cuma HP nge-share doang, share. Gitu. Seberapa banyak kita punya grup share kebaikan, share gitu. Tapi kebaikan yang kita pahami, banyak orang meng-share kebaikan tapi dia sendiri nggak paham. Ketika ditanya apa ya, jangan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nge-share kebaikan, kita tahu. Nah, acara Habib Umar di mana kita main share aja. Datang acara Habib Umar, kita nggak tahu tuh acara jadi tahu-tahu di Hadramaut. Orang udah mau ikut-ikut aja. Iya, Habib Umar di mana sekarang? Datang. Girang udah pada siap di pos ronda, tahu-tahunya Habib Umar di Hadramaut. Jadi kita tahu juga. Kita ngajak orang, kita tahu inti apa yang harus kita ajak. Jadi nggak capek melakukan amar ma'ruf. Yang capek itu nahi munkar. Ya, kita nyuruh orang kebaikan itu nggak capek. Bahkan nggak ada kendalanya. Bisa dikatakan nggak ada kendalanya. Tapi kalau misalnya kita nahi munkar, musuhnya banyak. Ya, kita kasih tahu orang jangan mabok. Orang jangan nguji, jangan judi, orang jangan pakai celana pendek. Musuhnya banyak. Kita bakal punya musuh banyak. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan dakwah seperti itu, nggak masuk dalam kelompok umat Rasulullah. Misalnya ada orang main judi, kita diam aja, masuk kelompok mereka. Ada orang main judi, ada orang mabok, kita diam aja. Kita diam aja tuh, masuk dalam kelompok mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang
menyerupai satu kaum, berarti dia masuk dalam kelompok kaum tersebut. Berarti dia masuk dalam kelompok kaum tersebut. Kalau misalnya, berarti dia masuk orang-orang yang bejat. Duduk. Kita nanti dianggap sombong. Nggak mau duduk sama mereka. Duduknya kita nahi munkar. Bukan duduknya kita ngopi, ngeteh. Biarin lah, masalah dia ngaji atau nggak ngaji, urusan dia. Nggak bisa. Kita muslim. Nggak bisa tuh kita duduk doang. Gitu. Atau misalnya dia melakukan maksiat, gitu. Kita diem aja gitu. Nggak bisa. Gitu. Nggak masuk dalam kelompok umat baginda Rasulullah Muhammad. Dalam kelompok umat baginda Rasulullah Muhammad. Nongkrong. Udah gitu ini lagi kopi. Dikasih jatah kopi, Coca-Cola, Sprite, rating deng apa semua, Coca-Cola, Sprite, rating deng apa semua. Misalnya ke dengan polisi, masuk gak dia? Iya, sebagian maksiat ada store. Ada storan. Yang harusnya nanti menuju ke keabadian bakal lama. Namanya store, langgang namanya store gitu. Jadi ya, maksiat jari ya, maksiat jari. Amal ibadah jariah, masya Allah. Amal ibadah jariah, tapi kalau maksiat ada juga maksiat jariah kayak begini nih. Orang ngajarin judi, akhirnya dia punya murid judi, penjudi semuanya. Nggak ada orang kenal dia kecuali si raja judi. Dia ada di kampung, tahu kampung tersebut raja judi. Dia ada di tempat lain, kampung yang tersebut namanya raja judi. Jadi di mana dia memberikan bibit judi. Dia ada di sana minuman keras. Dia sebelah sana orang minuman keras gara-gara ada dia. Itu namanya tadi disebut dengan apa? Jariah maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Rasulullah bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Enak. Kenapa susah? Bang Romli, kita umrah yuk. Ayo. Saya belum umrah. Demikian juga Bang Romli belum umrah. Saya udah dapat pahala umrah. Ngajak doang. Padahal mah umrah mah kapan tahu ibaratnya. Tapi udah ada kesepakatan antara saya dengan Bang Romli misalnya. Bang Alto masuk surga nanti nih. Bang Alto duluan nggak apa-apa, saya belakangan. Jangan dulu masuk surga meninggal dulu. Bang Alto nanti kita ke Hadramut, yuk dapat pahala tuh deh. Gitu. Udah dapat pahala, padahal ke Hadramutnya kapan tahu? Nggak tahu 2 bulan, 3 bulan. Nah, banyakin niat kebaikan. Ya ini niat kebaikan. Belum. Itu Allah Maha Rahmatnya. Ini ada maksiat, ini ada orang geblek. Maksiat, niatnya maksiat belum ditulis. Sebelum dia melakukannya. Udah gitu kalau misalnya dia udah melakukan, ditunggu 7 jam dulu. Dia tobat gak? Kalau dia nggak tobat, baru ditulis maksiat. Itu maha hebatnya Allah, maha rahmatnya Allah. Tapi orang mau niat melakukan kebaikan, udah dapat pahala. Kontan, nggak pakai ngutang. Itu Bang Budi bilang, iya, mau ziarah kemana? Dari timur sampai barat. Waduh, udah dapat pahala tuh. Tapi niat yang benar. Oh pokoknya kan nih semuanya. Oh pokoknya nanti insya Allah kita kuat dalam daurah. Udah langsung. Insya Allah kalau misalnya ada orang berbuka puasa, seenggak-enggaknya masa korma sama air doang saya nggak bisa sih ngasih kepada mereka. Udah dapat pahala.
Makanya kan kajian kita terdahulu banyakin apa? Banyakin niat lagi, niat. Ya Allah, umur kita seberapa sih Bang Budi? Iya kan? Umur kita seberapa? Mau Allah panggil umur kita enggak lama-lama banget. Makanya kita perbanyak niat. Niat. Nih hari Sabtu besok saya mau ziarah nih, kan udah mau Lebaran, mau Ramadan. Hari Minggu mau ziarah sana sini, yang masih hidup, yang udah meninggal dunia. Dapat pahala udah langsung. Itu dapat pahala. Rahman dan Rahimnya Allah. Ada maksiat nih, orang niat maksiat belum ditulis pahala. Allahu Akbar. Jadi orang yang menyuruh kepada kebaikan seperti orang yang sudah melakukan kebaikan. Tapi nyuruhnya juga yang benar, jangan main-mainan. Gitu, jangan main-mainan, nyuruh yang benar. Ayo deh. Insya Allah kapan waktu tuh ada maulid kita datang yuk. Kapan waktu ada haulan kita datang yuk. Kapan waktu ada pengajian kita datang yuk. Udah dapat pahala. Masya Allah. Ayo, saya mau mendidik anak nih biar jadi ulama, jadi orang saleh. Ayo. Ya, dapat pahala. Ayo nanti kita sama tetangga biar akur, jangan pada berantem dulu, sama keluarga biar akur, jangan berantem dulu. Niat dapat pahala. Allahu Akbar. Gitu. Makanya ayo dari mulai sekarang perbanyak niat yang baik, perbanyak. Karena orang itu diukur dari banyak niat dalam kebaikan. Orang dilihat cahaya seseorang dari paras mukanya itu terlihat. Niat kebaikan. Orang dilihat cahaya seseorang dari paras mukanya itu terlihat. Niat kebaikan. Masya Allah. Sampai orang ketika mau masuk toilet saja di Tarim Hadramaut, keluar dari toilet langsung jadi wali. Gitu. Dia niat mau ke toilet, saya niat toilet selain buang hajat, saya niat bekas dahulu di mana mereka para waliullah ada di toilet tersebut, minta berkahnya, dapat berkahnya, baru masuk ke toilet dapat berkah dengan kekuatan niat. Gitu. Dia ngaji niatnya panjang, nawaitu ta'aluman ta'aliman, tadzkir wa naf'ul intifa' wal ifadah wal istifadah, sebagaimana yang telah saya sering kasih tahu kepada jamaah. Kalau kita niat ngaji, banyakin niat. Bagaimana diajarkan oleh Imam Al-Haddad, kita minum, niat. Makan, niat. Jalan kaki, misal, atau naik motor, atau naik mobil dari Bintaro ke Tanah Kusir. Atau dari Tanah Kusir ke Bintaro, dan atau ke tempat-tempat kebaikan, niat. Jangan lupa, niat. Jangan pupus, niat. Banyakin niat. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang Allah ridha kepada beliau berkata, "Faman ja'ala du'a ila al-khairi da'buhu wa syughluhu faqad akhadha bihadhin wafirin min mirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menjadikan ajakan kebaikan dalam perangai dan kesibukannya, kalau kesibukannya udah nyuruh orang kebaikan, dakwah lagi, bukan ulama saja kan yang berdakwah. Kita jadi polisi, dakwah. Kita jadi angkatan, dakwah. Kita jadi pejabat, dakwah. Kita jadi rakyat, dakwah. Apapun yang kita lakukan, niat dakwah. Sampai tukang jahit, dakwah. Sampai orang yang kuli macul di di sawah atau di jalanan, niat dakwah. Saya kuli macul, niat dakwah. Dakwah minimal ngambil rezeki yang halal buat anak dan istri, gitu. Dakwah. Waktunya sholat tuh kulit macul di sholat, gak ada alasan kotor dan sebagainya, gak ada masalah. Orang yang bersimpu dengan tanah kan belum tentu najis. Boleh nggak? Gali-gali air, gali sumur, itu kan memang kena banyak tanah. Ada najis nggak? Enggak, sholat. Naik dari sumur sholat, Allahu Akbar, sholat. Habis itu kerjain lagi. Gak ada alasan buat orang meninggalkan sholat. Oh kotor, bilang aja nggak mau sholat. Ya kan, banyak nih jamaah misalnya lagi ada di majelis. Oh celana saya kotor. Ente habis kencing. Kalau ente habis kencing ya
nggak ada masalah. Tuh celana dimandiin, habis itu ente sholat dalam keadaan basah. Daripada pulang nunggu kering misalnya, pulang. Ya, dari majelis ke rumah 1 jam, melalaikan waktu sholat. Mendingan udah diguyurin tuh, andai kan ada kencing di celana kita, guyurin aja udah gitu. Tapi sholatnya di luar majelis, jangan di dalam majelis. Nanti kena bekas kencing. Iyalah. Kalau misalnya tuh dia sholat dalam majelis, sementara dia bekas kencing. Iya. Bekas kencingnya nempel nggak kira-kira? Sedikit demi sedikit ke masjid, majelis. Nah, kecuali kalau udah bersih, di toilet dia bersihin, tinggal bekas airnya saja nggak ada masalah. Kemudian dia sholat di majelis. Malah ketika dia pulang dulu ke rumah jadi masalah. Masalahnya kenapa? Menunda sholat. Udah jam 4, sekelum aja dulu dah. Gitu. Soalnya ini kena najis. Nah, belum tentu di perjalanan sebagaimana yang kita kehendaki. Bisa nggak? Perjalanan sesuatu yang kita kehendaki, misalnya toto macet, toto atau apa semuanya, akhirnya lambat perjalanan kita. Faman ja'ala du'a ila al-khairi da'bu wa syughluhu, barang siapa yang menjadikan dakwah kebaikan, perangai dan kesibukannya, pokoknya hidupnya dia dakwah, walaupun dia seorang petani, dia mampu berdakwah. Dia seorang pelajar, seorang mahasiswa, mampu berdakwah. Dia guru, mampu berdakwah. Apapun pekerjaannya, berdakwah. Sampai tukang rumah, jual berumah, tukang calot, tukang objek, dia berdakwah. Contohnya ketika dia dalam keadaan caloin rumah ini dan sebagainya, waktunya sholat. Jangan tukang calot tuh mukanya hitam banget, nggak kena wudhu, nggak punya sholat. Gitu, yang pada jualan orang gojek gitu kan, ajak ke sana sini, waktunya salat, waktunya ngaji, ngojek tetap jalan, kan namanya dakwah. Gitu. Dia istirahat di masjid, walaupun di belakangnya ada kata-kata gojek, kan dakwah. Nggak usah pakai malu. Malu di Jakarta yang nggak makan. Udah punya anak, punya istri, pakai malu lagi. Astagfirullahaladzim. Yang malu itu kalau dia orang berbuat maksiat. Malu kalau misalnya ada orang berbuat maksiat, itu malu. Tapi selagi pekerjaan kita halal, apa yang harus kita malukan? Nggak ada kata-kata malu dari perbuatan yang halal. Faqad akhadha bihadhin wafirin, barang siapa yang dia jadikan perangainya adalah dakwah. Pokoknya dakwah aja. Dia jualan apapun dia dakwah. Jual semir sepatu, jual semur daging, dakwah dia. Dakwah kalau misalnya kira-kira ada anak yatim, ya Allah, ada orang miskin, ya Allah, kasih dah gitu. Dakwah namanya. Gitu, dakwah. Jadi siapapun kaum muslimin itu layak untuk berdakwah. Kalau dia udah dijadikan kehidupan sehari-harinya adalah dakwah, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak dari warisan Rasulullah. Jadi dia udah mendapatkan warisan Rasulullah. Kita aja mau dapat warisan banyak. Kenapa kita nggak mau dapat warisan dari Rasulullah? Ya kan, setiap muslim atau setiap insan pasti dia mempunyai duit banyak. Pasti, secara akal sehatnya. Tapi kenapa dia nggak mendapatkan, dan dia nggak mau mendapatkan warisannya Rasulullah Muhammad? Apa warisannya Rasulullah? Dakwah. Dakwah lagi, Masya Allah. Kita belum mengajar. Ngajinya kita itu dakwah. Ya, ngajinya kita dakwah. Gitu. Serebetnya kita di tengah masyarakat yang nggak pakai serebet. Pakai pecinya kita di tengah masyarakat yang nggak kenal berpeci. Itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wasara ala sabilihi allati qala fiha, dan dia berjalan sebagaimana Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Rasulullah, ini dalam firman Allah, ini adalah jalanku, ini jalanku.
Jalannya Allah adalah jalan menuju kebaikan. Dakwah. Dakwah. Saya bukan ustaz, siapa yang bilang itu ustaz? Saya bukan ulama, siapa yang bilang itu ulama? Jadi yang disebut dengan dakwah bukannya dari kalangan ulama atau dari kalangan ustaz, dari semuanya dia wajib berdakwah kalau dia muslim. Tukang speaker, dakwah. Hansip, dakwah. Orang yang jualan di jalanan atau di mana saja, wajib dakwah. Dia muslim, dakwah. Ini adalah jalanku ad'u ilallah, yang aku selalu mengajak di jalan Allah, ala basyaratin, dengan pandangan batin. Ana wa man tabani, aku dan orang yang mengikutiku. Jadi dakwah bukan cuma sekedar dakwah. Pandangan batin kita harus benar. Artinya akhlak kita benar. Jangan kita mentang-mentang tuh kita udah punya ilmu tapi nggak berakhlak. Ada ustaz muda misalnya, dia bilang sama RT, teh cium tangan teh, astagfirullah, ya berakhlak dia. Ya berkah apanya? Nggak berakhlak. Ya, teh cium tangan, nanti masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Iya, ini banyak nih candaan-candaan ustaz muda kayak gitu, nggak pantas. Kalau itu adalah ustaz yang sesungguhnya nggak pantas, bagaimana kita? Cium tangan anak. Ente yang ahli maksiat. Kalau Allah memperlihatkan ente dan maksiat ente, pasti malu. Nggak mau bercanda-bercanda yang model kayak gitu. Allahu Akbar. Ente memaksud surga. Ini cium tangan anak, apaan? Nggak ada, neraka malah. Ya, buat maksiat. Tangan yang penuh dengan maksiat, suruh cium tangan. Ya, jamaah sekalian. Jadi kita ngajak orang juga dengan pandangan batin. Dengan pandangan batin sabar. Kita baru ngajak orang ngaji, kemudian ngambek. Saya ngajak ngaji sama dia tuh, dia malah benci sama saya. Berarti nggak punya basirah. Kita nggak punya pandangan batin kalau begitu jadinya. Jadi sabar itu dalam syariatul Islam tidak ada mengenal batas. Oh, saya capek banget ngajak orang ngaji, terus apa pakai capek? Allah yang maha menentukan. Kenapa pakai capek? Kita cuma sekedar ngajak. Yang ngasih hidayah siapa? Jamaah yang ngasih hidayah siapa? Hadam yang ngasih duit siapa? Nyari sendiri sekarang. Yang ngasih petunjuk? Oh, iya, betul. Yang ngasih petunjuk Allah. Kita cuma jalanin doang. Ngaji. Ada kita punya HP, ayo ngajak ngaji. Kasih tahu, ada orang belum sholat, ayo sholat sih. Ngajak doang. Ngajak doang. Nggak maksa kita. Dia mau sholat, alhamdulillah, nggak mau sholat udah. Gitu. Ajak aja semuanya. Perlu andaikan kita punya grup jin, kita masuk kelompok jin misalnya. Kelompok jin ifrit misalnya. Waktunya sholat bilang, ayo jin, misalnya kayak gitu. Dakwah, mau bilang gimana? Jin juga kan banyak kayak, ayo jin, misalnya kayak gitu. Dakwah, mau bilang gimana? Jin juga kan banyak kayak muslim. Jadi kita dakwah bukan sekedar dakwah. Banyak orang dakwah cuma dakwah. Saya dapat duit sini aja. Bukan. Saya udah S1 minimal kalau ngajar 1 juta dong. S2 mungkin saya belum. S1 harusnya lebih bagus. Dan yang belum ya jauh lebih bagus harusnya. Lebih berakhlak, lebih berilmu, kan ilmu dan akhlak. Itu basyarah namanya, pandangan batin. Makanya banyak sekali ustaz dai-dai mengajarkan mengajarkan kebaikan itu nggak berbobot. Hati itu dengar ceramahnya dia enak, malah ngeselin. Astagfirullahaladzim, di ceramah lama amat. Kalau perlu nih sendal saya mau melempar. Ada seorang ustaz
Ada seorang ustaz sampai ketika itu ada seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, itu siapa sih? Itu siapa? Itu siapa sih? Itu siapa sih? Ya, ini mau persen dari mukanya juga enak. Gitu. Ada nggak model kayak gitu? Mukanya ngeselin. Kau ustaz mukanya ngeselin. Berarti ngeselin. Berarti nggak punya pandangan batin. Mukanya ngenakin. Dai itu mukanya ngadem. Berarti nggak punya pandangan batin. Mukanya ngenakin. Dai itu mukanya ngademin gitu. Ngademin. Kita ngaji di kita ngaji di masyarakat, kira kita ngademin atau ngesel Pak RT? Alhamdulillah. Itu bagus. Itu pesantren. Itu mama lebaran RT. Artinya ngadem. Jadi kita sebagai orang melihat kita ngadem. Jadi kita sebagai orang melihat kita. Dan sebagian orang bahkan bisa jadi lagi berbuat maksiat. Kita cuma sekedar datang, assalamualaikum, langsung berbincang. Ada yang ngambil sarung, sampai kalikan sarung ditaruh tempatnya. Sarung bagaimana cara juga nggak paham. Saking mau menghormati orang adem. Falam yaqulu alaihi salatu wassalam fi ala qawli wa fa'ili. Tidak ala qawli wa fa'ili. Tidaklah kesibukan baginda ala qawli wa fa'ili. Tidaklah kesibukan baginda Rasulullah di setiap waktunya dakwah. Jadi artinya setiap langkahnya Rasulullah apa? Bigauli ucapannya, wa fi'li dengan perbuatannya. Kita naik motor bertiga, cengangas kita naik motor bertiga, cengenges, ketawa, itu bukan dakwah. Cengenges, ketawa, itu bukan dakwah. Itu malah merusak dakwah, ya kan? Naik motor bertiga, cengenges, di motor itu ngomongnya kenceng banget, kayak orang kesurupan setan. Itu bukan dakwah, itu malah merusak dakwah. Atau kita pakai pakaiannya kita Muslim pakai pakaian kafir. Ingat nih, Muslim pakai pakaian kafir. Tanpa kita pahami, banyak kaum muslimin pakai salib. Tanpa dipahami. Ada nih, Muslim bajunya Candi Borobudur. Ente tahu gak apa itu Candi Borobudur? Candi Borobudur apa? Yang benar? Siapa yang bilang Hindu? Ya, udah dimaafin, yang penting ngaji udah. Tempat ibadahnya orang Buddha. Kita giurang, baju kita Borobudur. Kemudian apa? Candi Prambanan. La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian tuh mau bajunya di belakangnya gos. Gos itu apa? Setan warna merah atau kuntilanak warna merah lah. Haula wala quwata illa billah. Tanpa dia pahami, dia udah merusak dakwah tuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki pakai anting atau pakai pakai kalung, itu udah merusak dakwah tuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia tidak sesuai dengan pakaiannya Rasulullah. Kedua, dia malah merusak citra baginda Rasul Muhammad. Apalagi dia seorang muslim. Dia udah tahu ngaji, dia udah tahu kesana dan kesini tentang berbagai macam kebaikan. Dia masih melakukan seperti itu tanpa kita sadari. Betul gak? Bajuan gitu belakangnya candi. Tempat apa itu candi? Kita nggak paham gitu. Ada kemudian kita dapat dari sono dan dari sini, kemudian baju belakang candi Borobudur. Itu kan cagar budaya, betul cagar budaya. Tapi tempat persembahan siapa? Orang lagi pada ngapain di candi? Bukannya tuh ziarah di masjid,
Orang malah girang ke Candi Borobudur. Gimana? Jawa Tengah, dekat Yogyakarta. Masih girang dia. Aneh betul kaum muslimin, Masya Allah. Dia nggak paham tentang akidah. Akidah. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang namanya Tuhan adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di candi berapa banyak Tuhan di situ yang disembah. Ridho kita. Masjid yang ini belum dipugar, oh kita bilang ini candinya harus dipugar. Ini diantara keajaiban 5, nomor 5 di alam dunia ini. Misalnya, permasalahannya bukan permasalahan budaya, permasalahan di situ adalah permasalahan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan di situ. Kita lebih asik ngadem di gereja daripada di masjid. Allah Akbar. Ada gereja ngadem. Ada kopi di mana? Di gereja. La haula wala quwata illa billah. Mending ente mengadem di kuburan. Itu daripada tuh di tempat-tempat ibadah yang lain. Jangan. Akidah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditekankan pertama kali baginda Rasulullah di Mekah itu adalah masalah akidah. Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu banyak kita nggak paham tuh. Ya, di bolpen kita, di penghapusan kita, di mana kita candi. Masjid mana? Nggak ada gambar Ka'bah. Jangankan si Ka'bah, beduk aja nggak ada. Kita punya pulpen gambar beduk mending daripada tempat-tempat orang melakukan ibadah. Ada sebagian malah salib, la haula wala quwata illa billah. Itu lambang agama, bukan agama kita, itu lambangnya Kristen. Kenapa sih? Kemudian kita harus bela-bela. Orang yang membela namanya sayang dan suka. Kalau ketika dia suka berarti adiknya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, belum dia disebut dengan syirik, tapi mendekati kesyirikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hati-hati nih jamaah sekalian. Kita punya baju, gambarnya apa? Wayang, masih mending. Walaupun itu semar nukik, nggak ada masalah. Atau gajah geluduk. Yang lebih murah, gajah geluduk. Bukan gajah duduk lagi, nggak apa-apa. Gitu. Ya, wayang ini dia. Gambar wayang, Masya Allah. Pas. Nggak ada masalah. Itu diantara wayang, itu diantara rumusan Sunan Kalijaga. Ada makna falsafinya dalam wayang. Makanya ketika dahulu saya betul-betul belum kenal wayang. Apa itu wayang? Dengan falsafah yang khusus. Saya nggak meneliti, tapi saya nggak menyerahkan wayang. Kenapa? Di antara falsafah wayang itu ada dari Sunan Kalijaga. Saya harus berbaik sangka dulu dengan seorang waliullah yang namanya Sunan Kalijaga. Setelah saya pelajari falsafahnya panjang rupa-rupanya. Dari satu yang namanya wayang. Ya kan? Ada agak buncit dikit, terlihat nanti dulu, jangan dulu. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kebijakan jangan langsung mencap bahwa ini adalah buruk. Ada falsafahnya tersendiri di situ. Yang di hadapan orang Jawa. Saya diajarin daripada saya. Gitu. Falsafah wayang itu ada. Itu saya kuatkan. Kan sebagian orang, itu apaan sih menara Masjid Kudus? Kok kayak candi? Ya kan, menara Masjid Kudus yang kemudian di atasnya ada beduk besar. Tar dulu. Jangan langsung kita mengecap keburukan. Padahal itu adalah hasil kreasi dari mereka para wali songo yang ada. Pelajari dulu. Hukum itu terjadi saat mempelajari secara maksimal dari sudut. Mau belajar tentang beduk, belajar dulu tentang sejarahnya beduk. Asik nggak kalau gitu jadinya? Kita nggak gampang mengkafirkan orang. Ini toto kafir, toto syirik, toto bid'ah, syirik, tahu sabnya.
Nah, kesibukan sehari-hari baginda Rasulullah dakwah. Makannya dakwah, minumnya dakwah, nikahnya dakwah, punya anaknya dakwah. Beliau kesana kesini dakwah, semuanya dakwah. Bahkan tidurnya untuk dakwah. Wa bidzalika ba'athahu Allah wa bihi amarah. Demikian Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah, dan kepada Nabi Allah perintahkan. Fa'agrabun nasi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bihi fid dunya wal akhirati akhrasuhum ala hadzal amri wa aktsaruhum syughlan bih. Orang yang paling dekat nih, manusia yang paling dekat kepada Rasulullah dunia akhirat, orang yang paling istimewa di sisi Rasulullah dunia dan akhirat adalah orang yang paling peduli urusan dakwah, dan orang yang paling banyak berdakwah, dan orang yang paling sempurna masuk dalam medan dakwah. Tuh. Jadi kita pulang kerja dakwah, kita nggak bisa ngajar, ngaji. Kita nggak bisa naik di atas mimbar. Emang lagi ngapa? Bukan Jumat naik di atas mimbar. Nanti disebut gupron nanti. Belum waktunya Jumat disebut naik di atas mimbar. Saya ngomong sama semut. Saya tahu bahasa semut. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Kita tahu diri kita nggak pantas untuk berbicara di atas mimbar. Belum pantas, bukan tidak pantas. Belum pantas. Ngaji udah. Emang belum pantas. Kita untuk ceramah di sana sini, apalagi ceramah di Tabligh Akbar. Ya, ada orang pada lari semuanya. Baru kita mengucap assalamualaikum, lari orang semuanya. Gitu. Karena memang belum pantas. Ya udah ngaji. Jadi dakwah yang paling kecil adalah ngaji udah ngaji. Saya masih belum bisa dakwah. Gimana sih? Nanti kan bisa ngaji. Ngaji sih bisa. Ya udah ikut ngaji. Ya, ngaji di sana, di sini, di sana, di sini. Jangan kemudian ketika kita ngaji, Majelis Ta'lim itu nggak datang ke saya juga nggak datang ke dia. Ngaji bukan arisan. Iya kan? Kalau misalnya kira-kira tuh dia nggak bayar, saya juga nggak mau bayar. Ngaji nggak, bukan arisan. Kalau misalnya di rumah saya tuh dia nggak datang, nanti saya juga nggak datang di rumah dia. Ngaji bukan arisan. Ngaji kebutuhan kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngaji adalah arisan, guru paling kaya. Bisa jadi duitnya diambil. Masya Allah. Kalau misalnya muridnya ada 1 juta, lumayan nggak? Lumayan. Berarti bisa jadi guru yang paling kaya. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena dakwah. Dakwah itu bukan tujuannya adalah dunia, bukan tujuannya adalah duit. Kalau dakwah itu adalah tujuannya adalah duit, maka ulama lah orang yang paling kaya. Betul nggak? Kalau dakwah tujuannya duit, dakwah bukan tujuan untuk duit. Dakwah untuk memberikan kedamaian, kebaikan kepada orang yang diajak dakwah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tak urung, atau artinya berapa banyak dari mereka para ulama yang dakwah, ngeluarin duit juga, ngeluarin tenaga juga, ngeluarin semuanya. Istrinya buat dakwah, anaknya buat dakwah, kerjaannya buat dakwah, tidurnya buat dakwah, gitu. Mic-nya buat dakwah, semuanya buat dakwah. Dia nggak dikasih duit, nggak ada masalah, karena tujuannya adalah bukan duit. Dia nggak menjadi pejabat, nggak ada masalah, karena tujuannya bukan untuk menjadi seorang pejabat. Tujuannya menjadi petugas Allah Subhanahu Wa Taala, dai, mengajak kebaikan. Ani bihi ad-da'wah ilal khair. Maksudnya orang yang paling dekat kepada Rasulullah siapa? Orang yang banyak dakwah kebaikan. Ayo dakwah. Kalau kita mau dekat dengan Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah berarti kebaikan syafaat. Dan dia bakal dapat syafaat di dunia maupun akhirat. Orang yang paling jauh dari Rasulullah nggak dapat syafaat. Mustahil bakal dapat syafaat. Nah, bagaimana kalau kita mau dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, banyakin dakwah. Kitab kita jangan kitab yang di depannya Ali Oncom atau perempuan nakal. Waduh, jangan. Di rumah kita kemudian jangan tuh kita habis beliin emas buat putri atau istri kita, kemudian gambar kalendernya perempuan yang bugil ditaruh di rumah kita. Bukan dakwah namanya. Taruh apa? Foto mereka para aulia, para ulama saleh. Khat, kaligrafi tentang keislaman, itu dakwah.
Gitu. Jangan sekali-kali kita cemarkan rumah kita dengan poster-poster yang tidak pantas dalam syariatul Islam. Sama poster yang nggak pantas itu misal poster seorang muslim nikah dengan istrinya. Tapi istrinya itu pakai cuma sekedar pakaian ngamben yang kelihatan di sini. Kan udah jadi suami istri, bukan permasalahan suami istri, itu istrinya diperlihatkan. Pundaknya itu diperlihatkan. Haram gak? Ya haram, kan aurat. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup. Ditutup dan tidak boleh diperlihatkan, itu namanya aurat. Ini sengaja di ruang tamu. Itu kan apa namanya acara nikah. Iya, mau acara nikah kayak, mau acara macul-macul kayak, tetap perempuan tertutup auratnya. Itu banyak orang juga nggak paham. Oh, ini untuk memperlihatkan istri. Nggak ada masalah memperlihatkan istri dengan kebenaran tapi dan kebaikan. Tapi kalau misalnya fotonya maksiat, jadilah maksiat. Kan pantas di setiap rumah itu foto kebaikan. Coba kita lihat di Banjar. Setiap rumah di Banjar, kalau bukan orang Banjar gimana deh? Enggak, itu lupa. Atau iya. Di rumah orang-orang Banjar, di setiap rumahnya itu pasti ada foto Guru Zaini Martapura. Apakah beliau seorang penari? Apakah beliau seorang pejabat? Apakah beliau seorang kaya? Tidak, beliau seorang da'i ilallah. Orang soleh, wali min auliyaillah. Dijaga tuh. Di hampir semua, bahkan kalau misalnya saya mengatakan bukan hampir semua, semuanya pasti di rumah-rumah orang Banjar secara umum itu foto Guru Zaini semuanya. Kira-kira ini kita di Jakarta, siapa tokohnya Jakarta? Kayak Syafi'i Azami atau kayak Abdullah Syafi'i, ada nggak di rumah kita fotonya Muallim Syafi'i Azami? Padahal sanad kita ke Muallim Syafi'i Azami tembus langsung. Tapi di rumah kita nggak ada foto Muallim Syafi'i Azami. Gitu. Fotonya di rumah kita ada foto Don Kinoy. Ada foto apa lagi? Maradona. Diego Armando Maradona. Perempuannya Madonna. Itu ada foto tadi kata Pak RT Rambo. Sebagian lagi Bokir. Rambo, rambutan Bogor. Film Susana. Ya, Allah ada Bogornya, ada Rambonya Amerika, ada Rambo Bogor. Mana foto ulama? Itu kan dakwah. Dakwah di Allah Subhanahu wa taala. Depan rumah kita jangan sampai kotor, jangan sampai bau, itu kan namanya dakwah. Jangan biasakan depan rumah kita bau, jelek, dekumel, kumelnya luar biasa. Apalagi sih kamar mandi kita nggak boleh licin. Ya, muka boleh licin, tapi kamar mandi nggak boleh licin. Gitu. Kemudian di depan rumah kita bersih, wangi. Itu dakwah tuh Rasul Muhammad. Kita nggak paham tuh bahwa di depan rumah kita kotor. Sementara kita pakai sarung, pakai minyak wangi, pakai apa namanya, pakai siwak. Kayak dulu film RW di film Ramadan, siwaknya kecil gitu. Haula wala quwata illa billah. Main siwak sih main siwak, tapi depan rumahnya kotor, bau. Bukan mencerminkan seorang muslim. Muslim itu dirinya wangi, rumahnya wangi. Yang ada di dalam kepribadiannya wangi, itu muslim namanya. Gitu. Bukan bajunya doang wangi, kemudian di dalam rumahnya bau. Bau apa? Astagfirullahaladzim. Rumah sakit, habis subuh itu dibuka semuanya, biar apak-apaknya keluar. Kita, rumah kita. Kita nggak paham bahwa itu adalah dakwah. Kita nggak paham kalau misalnya tuh di rumah kita banyak sampah, itu bakal melahirkan kemiskinan. Rumah sampah. Maksudnya rumah kita banyak sampahnya, sampai malam hari nggak dibuang. Sampahnya bau. Itu mewariskan kemiskinan. Katanya kita mau kaya, tapi kita sendiri yang menumbuhkan rasa miskin di dalam rumah tangga. Itu gara-garanya. Ya kan? Demen banget muslim sehari nggak mandi. Allah. Sakit. Mandi.
Kenapa Bang Budi? Oh, anaknya. Kalau anaknya nangis, mendekatlah. Tapi kalau belum mandi, jangan mendekat. Nggak boleh kita sehari nggak mandi. Bukan bau rokok lagi, bau semuanya udah. Oh, bau segala-galanya nggak boleh. Muslim bau itu nggak boleh. Muslim itu bau nggak boleh bau ketek Muslim. Bau mulut nggak boleh, bau rambut nggak boleh. Semuanya nggak boleh bau Muslim itu. Kita ngaji yang seperti apa kalau kita nggak menjalankan konsep bahwa kita adalah seorang Muslim. Gitu. Apalagi kita mau Ramadan. Gitu. Makanya orang-orang tempo dulu mau Ramadan, kenapa tuh dikapurin? Kalau zaman dulu kapur, kalau zaman sekarang cat. Zaman sekarang bahkan ada yang interior, ada eksterior. Yang interior yang di depan dalam, eksterior yang di luar, masya Allah. Gitu. Ada duit beli untuk ngecat. Mau Ramadan. Ramadan cuma setahun sekali dalam kehidupan kita, dalam 1 tahun. Cat rumah. Dan rokok mulu dibeli. Rokok lagi. Atau makan. Gitu. Makan berkelimpahan lauknya. Sementara rumah kotor, jelek, bau. Nggak boleh. Makanya tuh kenapa rumah kita selalu kita wangikan dengan bukhur contohnya. Wa bidzalika ba'atsallahu bihi amarahu fa aqrabun nasi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bihi fid dunya wal akhirati ahrasu ala hadzal amri wa aktsarum syughlan bih wa tamum dukulan fih a'ni bih an da'wata ilal khair. Maksudnya dakwah kebaikan. Ayo kita mulai dakwah kebaikan. Kita mau masuk Ramadan, tawakufan pada malam hari ini. Ayo ajak kebaikan. Udah dah, ngapain sih ngomongin orang mulu mau Ramadan? Itu dakwah. Istri dengan tetangga ngejelekin orang, mau Ramadan, itu dakwah. Itu ada orang pada berantem, mau Ramadan, itu dakwah. Ada orang kalau misalnya habis sholat berjamaah maunya mau pulang aja. Ntar dulu, doa. Sini doa dulu. Itu namanya doa, itu namanya dakwah. Gitu. Ayat al-iman wa ta'ah, yaitu iman dan taat, wa nahya 'an dziddaihima. Dan bagaimana juga bisa melarang perbuatan dari kebalikannya. Al-kufru wal ma'siyah. Kebalikan dari iman itu adalah kekufuran dan kebalikan dari taat itu adalah maksiat. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'zami sya'iriddin. Amar ma'ruf nahi munkar itu diantara seagung-agung syiarnya agama. Amar ma'ruf nahi munkar. Selalu kita ajak orang kebaikan.